Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Guru dalam mata pelajaran IPA tema 7. Kita akan membahas soal-soal yang ada di Maestro. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, kita membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan mulai dengan Maestro. Silahkan disiapkan buku Maestronya tema 7. Kita menuju ke sub 1. Nah, yang ini kita masuk ke Mupel IPA, dilihat halaman 10 sampai dengan 11, berlatih 1. Sudah? Oke, kita mulai membahas. Nomor 1 itu ada gambar anak sedang menyalakan lampu. Dia sedang memegang stop kontak. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Lampu dapat menyala karena terdapat gaya listrik. Nomor 2, itu ada gambar pohon kelapa. Mengapa buah yang jatuh arahnya ke bawah? Buah yang jatuh arahnya selalu ke bawah karena tertarik oleh gaya gravitasi bumi, atau biasa disebut gaya tarik bumi. Nomor 3, potongan kertas dapat menempel pada penggaris karena adanya listrik pada penggaris. Gaya listrik pada penggaris tersebut terbentuk setelah penggaris digosok-gosokkan pada rambut. Biasa. Ini disebut dengan listrik statis. Nomor 3. Nomor 4. Gerobak dapat berjalan karena adanya tarikan dari gaya otot penarik gerobak. Pada gambar tersebut adalah orang, berarti tarikan dari orang, berarti gaya otot orang. Nomor 5, bola dapat berpindah tempat karena adanya gaya berupa dorongan atau tendangan yang dihasilkan oleh tenaga otot manusia. Di sini anak yang sedang menendang bola pada gambar. Oke, silahkan ditulis dulu di Maestro kalian masing-masing ya. Lanjut kita ke halaman 13. Nomor 1. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh tenaga otot, bisa manusia ataupun hewan. Nomor 2. Contoh kegiatan yang memerlukan gaya otot antara lain menjinjing tas belanja, menendang bola, menggeser atau mengangkat meja. Nomor 3. Manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari yaitu kita dapat melakukan berbagai gerak dan kegiatan karena pada dasarnya otot merupakan alat gerak tubuh. Selain itu, gaya otot dapat dimanfaatkan untuk transportasi, alat-alat transportasi tradisional umumnya, bisa delman, pedati, atau
becak dengan otot manusia, membajak sawah juga bisa. Oke, lanjut. Sub 2. Kita masuk ke sub 2. Silahkan dibuka halaman 43. Lampu sebagai alat elektronik yang berfungsi untuk alat penerangan. Yang kedua, AC sebagai alat pendingin udara. Nomor 3, blender sebagai penghalus bahan makanan atau membuat jus. 4, oven listrik sebagai pemanas atau memanggang bahan makanan. 5, kulkas sebagai pendingin atau pengawet bahan makanan. Kenapa sebagai pengawet? Karena bahan makanan bisa awet beberapa hari tanpa basi atau tidak bisa dikerumuni jamur dengan alat yang disebut kulkas. Oke. Lanjut halaman 69, tapi dibaca dulu ya. Nanti setelah membaca kita akan mengerjakan bersama latihan 1 di halaman 71. Tapi ingat, dibaca dulu. Oke, kita akan bahas berlatih 1. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan magnet? Magnet adalah suatu jenis material yang mempunyai sifat menarik material sejenis melalui suatu gaya yang dimilikinya. Gaya yang dimilikinya yaitu disebut gaya magnet. Biasanya material itu terdapat dalam satu batang dan terkumpul di situ, sehingga batang itu bisa untuk menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Nomor 2, benda yang dapat ditarik magnet contohnya paku, peniti, atau jarum. Nomor 3, macam bentuk magnet yaitu magnet ladam, magnet magnet jarum, magnet batang, magnet silinder, dan magnet keping. Magnet keping ini biasa dijual di pinggir-pinggir jalan, di abang-abang yang menjual mainan anak-anak. Mungkin kamu juga punya ya di rumah. Nomor 4, gaya gravitasi adalah gaya yang muncul pada dua benda yang mempunyai massa. Nomor 5, syarat benda mempunyai gaya gravitasi adalah benda tersebut harus mempunyai massa. Kita lanjut. Halaman 75. Jangan lupa dicatat di buku maestromu ya untuk belajar. Oke, kita masuk ke berlatih 3. 1. Gaya gesek adalah gaya berlawan arah yang dihasilkan oleh suatu benda terhadap benda lain yang dipengaruhi oleh permukaan benda. Jadi, gaya gesek adalah permukaan benda yang satu dengan benda yang lain saling bertemu. 2.
Contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari yaitu gaya gesek antara lain pada yang terjadi di telapak tangan dengan benda yang dipegang. Permukaan telapak tangan memegang permukaan benda yang dipegang. Kemudian telapak kaki dengan lantai saat berjalan maupun berlari itu menggunakan. Kemudian saat kita mengerem sepeda, penggunaan rem pada sepeda ya, dan mendorong troli belanjaan. 3. Permukaan benda mempengaruhi gaya gesek karena gaya gesek timbul ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Makin kasar permukaan benda, maka makin besar pula gaya geseknya. Nomor 3. Oke, lanjut ke nomor 4. Manfaat gaya gesek. Silahkan dicatat. Lanjut ke nomor 5 ya. Sambil menyadat jangan lupa dibaca. Oke, kita lanjut selanjutnya. Terima kasih telah memperhatikan video ini sampai selesai. Apabila ada pertanyaan, silahkan chat di kolom komentar. Bisa mengunjungi YouTube Winaya, dan Winaya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.